Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kali ini kita akan berbincang masalah bagaimana kita bisa mudah dalam belajar bahasa, dan kali ini saya bersama dengan Pak Dr. Anam Sutopo dari UMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kita itu kan kalau mau belajar bahasa itu kan kadang banyak yang nggak pede. Mau TOEFL, mau tak ujian juga takut. Mau banyak yang mau kerja atau mau kuliah lagi juga kendalanya pasti di situ. Nah, kira-kira clue awal apa yang bisa digunakan sebagai motivasi dalam belajar bahasa Inggris? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita belajar bagaimana belajar bahasa atau bagaimana pengen berbahasa yang baik, itu kan kuncinya sederhana. Kita harus ada kemauan terlebih dahulu. Kemauan satu. Jadi kuncinya kemauan, karena tanpa adanya kemauan pasti akan tertinggal. Gak ada usaha, gak ada ikhtiar. Tetapi kalau ada kemauan pasti mau melaksanakan. Nah, kemauan ini kunci paling dasar untuk belajar. Kebanyakan teman-teman atau mahasiswa atau pelajar atau siapapun itu sudah melihat bahasa Inggris seperti hantu dulu. Bertemu saja tidak mau, apalagi kemauan untuk mendalaminya. Nah, kemauan inilah yang membuat Hiroh untuk mulai mengenal, setelah mengenal kemudian mendalami, akhirnya mempraktekkan dan menjadikan kebiasaan. Tanpa kemauan, kemampuan nggak akan muncul. Apalagi dosen yang mau dosen yang mau ke luar negeri, yang mau serdos, yang usianya sudah 40 ke atas. Nah, itu. Kalau tidak ada kemauan yang keras, kalau kan belajar bahasa tidak mungkin instan. Jadi tidak ada seperti BIM salah BIM, nggak ada. Semua kalau kita belajar bahasa apapun, termasuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris apalagi menjadi sebuah bahasa yang unik kalau kita dalami. Tapi sebenarnya konsep dasarnya lebih sederhana daripada kalau kita orang Jawa, bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa mengenal tingkatan yang bahasa banyak Jawa, sekali. grammarnya jauh lebih susah, kosakatanya jauh lebih banyak, dan kulturnya itu lebih kompleks. Kalau bahasa Inggris itu sebenarnya kalau didalami benar itu ya grammarnya sederhana, tinggal kemauan tadi. Jadi kalau orientasinya ke TOEFL, maka kita harus ke formal. Ada kemauan dulu bahwa yang kita kenal adalah yang formal-formal. Kita nggak boleh mengesampingkan yang formal. Tetapi kalau kita mau belajar bahasa Inggris untuk kepentingan traveling, untuk kepentingan diplomasi, untuk kepentingan bisnis, itu yang diperlukan justru hanya keberanian. Oke. Tadi sudah dikatakan, jadi ada beberapa kepentingan untuk ujian CEDOS, atau kepentingan untuk traveling, atau kepentingannya untuk pergaulan biasa sehari-hari. Nah, apa yang membedakan itu semua? Ya sama seperti ikatan. Kalau kita belajar bahasa Indonesia dalam konteks untuk studi, maka harus mengenal bahasa Indonesia yang baku. Kalau kita mengenal bahasa Jawa untuk kepentingan pambiworo atau untuk kepentingan MC bahasa Jawa, maka kita harus tahu onto wocono, kemudian tahu ganggu dan seterusnya. Dalam bahasa Inggris sama, kalau kita ingin konsentrasi ke TOEFL ataupun ke tes-tes yang bersifat standardized, itu kita akan mengenal pola-pola yang sifatnya formal dan kosakata-kosakata yang biasanya lazim dipakai. Itu yang menjadi clue ketika kita mau belajar atau mendalami bahasa Inggris terkait dengan TOEFL maupun Cambridge Test maupun IELTS dan tes-tes standardized yang lainnya. Dan setelah kita belajar, yang penting adalah dicoba, digunakan. Jadi kalau orientasinya ke yang formal, itu tidak ada jalan lain, diperbanyak drillnya. Karena itu biasanya bentuknya polarisasi, dan pola itu tidak bisa dihafal. Kalau dihafal itu biasanya akan cepat pergi. Tetapi kalau di drill itu akan melekat cepat. Begitu permulaan itu dibaca pasti akhirnya jelas. Seperti SMART method. Jadi SMART method atau metode SMART itu kan kita hanya mencari clue-clue, oh kalau ada ini berarti harus ada ini.
Kalau ada signal seperti ini, oh berarti begini. Jadi kebanyakan itu bersifat drill. Kebiasaan membaca ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan bacaan itu juga clue-nya juga sama. Pasti dalam bacaan itu bicara apa, siapa, di mana, kapan. Intinya sebenarnya itu dalam bacaan itu. Nah, kalau kita sudah terbiasa, begitu kita membaca itu pasti kita akan teringat, oh bacaan ini tentang ini, ada waktunya ini, kejadiannya di sini, berkaitan dengan ini, sehingga begitu pertanyaan itu mulai bagaimana atau kapan itu udah clean. Itu kan harus bacaan apapun itu pasti apa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana, dan siapa. Itu clue yang harus kita dalami ketika dalam standardized test itu terkait dengan pemahaman bacaan. Karena biasanya kalau tes TOEFL atau tes standar-standar yang lainnya itu kan akumulasi antara pemahaman bacaan dengan grammar. Biasanya seperti itu. Bagaimana kemudian menyeimbangkan antara pendengaran kita dengan membaca? Ya, ini menarik kalau kita harus menyeimbangkan pendengaran dan membaca. Ini memang butuh konsentrasi yang tinggi. Ini saya kadang-kadang kan membaca lebih tinggi nilainya daripada mendengar. Begitu mendengar suaranya nggak jelas, padahal sebenarnya kalau bahasa Indonesia juga kayak gitu juga kan. Ya. Jadi sebenarnya kalau membaca itu bahasa tulis dan jelas teksnya, kita bisa berulang-ulang untuk memahaminya. Tetapi kalau kalau mendengar itu lebih cenderung ke bahasa lisan. Waktunya terbatas, daya ingatnya harus tepat, sehingga apa yang kita dengarkan itu kita tidak bisa langsung klik on. Itu butuh kebiasaan. Seperti tadi, orang kalau mendengar percakapan itu pasti apa sama sebenarnya pertanyaannya, apa yang dipercakapkan, di mana percakapan itu terjadi, antara siapa percakapan itu kalau dalam tanda petik saya katakan tadi, bedanya antara reading dan listening itu hanya tertulis dan lisan. Jadi kemampuan telinga kita untuk mendengarkan itu menjadi kata kunci, dan kita harus siap-siap membuat clue kayak wartawan itu kalau mendengarkan sesuatu tidak mungkin menulis semua apa yang didengar, tetapi menggunakan wording, keyword atau pointing. Jadi ya kira-kira kalau ada tahun tulis tahunnya, kalau ada clue yang penting apa ditulis. Jadi itu menjadi kata bantu nanti ketika kita menghadapi pertanyaan yang muncul di listening ini. Masalah teknologi sekarang ini kan sudah banyak di internet, kalau disediakan banyak tools untuk belajar bahasa, termasuk YouTube. Mungkin orang menyediakan tutorial. Bagaimana pendapatnya? Ya, saya kira sebagai alat bantu itu bagus ya, karena bahasa sendiri juga alat bantu, teknologi sendiri juga alat bantu. Dua-duanya sama-sama alat bantu. Nah, ini kalau kita padukan, ini akan mempermudah cara kita hidup, mempermudah cara kita belajar. Bagaimanapun bahasa ini kan menjadi alat komunikasi, sementara teknologi ini menjadi alat bantu untuk memudahkan kita berkomunikasi. Sehingga ketika kita mau berkomunikasi dengan bahasa dibantu oleh teknologi yang lebih tinggi, itu mempermudah kita untuk melakukan komunikasi yang kita lakukan. Jadi intinya teknologi itu supporting tools untuk kita memperlancar penggunaan bahasa. Kadang-kadang begini, kita itu kalau gampangnya, kalau sekarang yang terjadi, kalau kawan-kawan dosen atau siapapun jadi penulis, itu kan dimudahkan oleh teknologi, baik untuk cek grammarnya atau mungkin cek spellingnya. Bahkan itu ada aplikasi untuk memparafrase, sehingga sangat mudah sekali membantu ketika kita ingin membuat naskah kita atau kita membuat berbahasa tulis itu dalam konteks dengan alat bantu. Dengan komputer kita sudah bisa mengetik, kemudian ketika salah pun komputer sudah kasih signal, oh kurang ini, sehingga kita harus ada pilihan ini. Ketika dalam satu paragraf ini sudah ada garis bahwa grammarnya nggak pas, jadi Grammarly sangat membantu sekali. Ada lagi program yang untuk parafrase, sehingga apa yang kita lakukan
itu dipermudah oleh teknologi dan memang sangat sangat mudah sekali. Tidak hanya dulu mungkin hanya kamus elektrik ya, sehingga kita dihadapkan beberapa kosakata saja. Sekarang sudah masuk di tataran kalimat, bahkan di tataran paragraf. Bahkan kalau kita nggak mampu pun untuk menggoreskan, dipermudah dengan alat bantu translate. Sehingga awal itu bisa ditranslatekan yang dari bahasa Inggris, kemudian grammar checknya bisa dibantu oleh teknologi, kemudian untuk spellingnya dibantu teknologi, bahkan untuk parafrasekan pun guna menghindari plagiasi oleh Turnitin dan sejenisnya itu juga bisa dilakukan. Itu teknologi sangat mempermudah kita untuk khususnya bahasa tulis. Nah, tapi sekarang anak muda kadang-kadang yang malas belajar itu terus memanfaatkan misalnya kayak Google Translate. Tapi kadang-kadang kan Google Translate nggak punya nyawa gitu. Mereka menerjemahkan per kata bukan per paragraf. Tapi masalahnya ada teman yang ada di Jerman ketika membaca jurnal orang Indonesia itu terkagum-kagum. Kenapa ini bahasanya bagus sekali? Nah, ternyata masalahnya adalah ketika dia membuat naskah dalam bahasa Indonesia sudah bagus, maka Google Translate menerjemahkannya juga bagus. Nah, pertanyaannya bagaimana sekarang memadukan membuat tata bahasa yang memang bagus itu rasanya menyusunnya gimana? Ya, ini memang tadi saya katakan alat bantu ya. Namanya alat bantu itu ya pembantu. Tidak bisa menjadikan alat utama. Alat utama tetap manusia. Apalagi ini mesin itu kan seperti kita masuk ke aplikasi lah. Kita diminta robot atau tidak robot. Sehingga sense untuk menggoreskan kan bahasa itu ada rasanya, bahasa itu ada nuansanya. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh mesin apapun. Sehingga kalau tadi di Jerman itu punya impresi bahwa terjemahnya kok bagus, ternyata bahasa Indonesia bagus. Memang kalau bahasa kita bagus itu saya yakin dalam pengertian tulisan kita bukan tulisan yang kompleks, bahasa kita bukan bahasa yang panjang, pasti bahasa itu bahasa yang sederhana atau simple dan pendek-pendek. Jurnal internasional? Ya enggak apa-apa, kan dalam bahasa tanda petik bahasa Indonesia kita itu sebenarnya kan bisa dipotong-potong menjadi bahasa kalimat-kalimat yang pendek, mudah dimengerti, yang tidak susah. Nah, kalau kalimat-kalimat yang seperti itu namanya alat bantu, pembantu. Kalau melakukan yang sederhana pasti bagus. Maka kuncinya adalah kalau ingin menggunakan alat bantu, pakailah bahasa yang tidak kompleks, pakailah bahasa yang sederhana, dan pakailah vocab atau kosakata yang bukan terminologi khusus, yang terminologi umum. Karena alat translate ini juga punya keterbatasan kalau diterjemahkan ke terminologi khusus. Misalnya ada terminologi khusus bidang teknik. Ini kebetulan kalau diterapkan di bidang hukum maknanya jadi beda. Ini diterapkan di bidang ini jadi beda. Nah, kita harus pakai kosakata yang bersifat umum, ibaratnya grammarnya atau tata bahasanya yang tidak kompleks. Ini alat bantu akan sangat membantu kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Kata kuncinya, saudara sekalian, bagi Anda yang pengen belajar bahasa, jangan takut, pede aja. Intinya itu, jangan takut. Karena ketika kita tidak mau mencoba, kita tidak menemukan kesalahan. Ketika kita tidak bisa menemukan kesalahan, kita tidak bisa melakukan perbaikan. Ketika kita tidak bisa melakukan perbaikan, kita tidak mungkin memperoleh kesempurnaan. Jadi berangkat dari terminologi kemauan itu, maka kemampuan akan mengikuti. Dan Anda harus berani mencoba. Oke, demikian perbincangan kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.